Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Baik, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang beranggotakan 1 Restu Argarinjani, 201010140003, yang kedua ada Sylvia Maharani 201010140101, yang ketiga ada Naufal Lutfi Ramadan 20104093. Ya, kita lanjut ke materi. Yang pertama ada ijarah, pengertian tentang ijarah. Ijarah merupakan akad yang memfasilitasi transaksi pemindahan hak guna suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang. Ijarah merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, atau menjual jasa di bidang jasa keuangan, barang konsumtif, produktif, perhotelan, dan lain-lain. IMBT atau Ijarah Muntahiyah Bitamik merupakan akad yang memfasilitasi transaksi ijarah yang pada masa akhir sewa penyewa diberi hak pilih untuk memiliki barang yang disewa dengan cara disepakati kedua belah pihak. Transaksi ijarah muntahiyah bitamik adalah akad yang mengatur pemanfaatan hak guna. Transaksi ini sejenis berpaduan antara kontrak sewa dan jual beli atau hibah, atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan penyewa. Sifat perpindahan kepemilikan ini pula yang membedakan dengan ijarah biasa. Slide selanjutnya adalah mengenai ketentuan syar'i. Ketentuan syar'i transaksi ijarah diatur dalam Fatwa DSN nomor 9 tahun 2000. Sedangkan ketentuan syar'i transaksi ijarah untuk penggunaan jasa diatur dalam Fatwa DSN nomor 44 tahun 2004. Ketentuan syar'i IMBT diatur dalam Fatwa DSN nomor 27 tahun 2000. Slide selanjutnya adalah mengenai rukun transaksi ijarah dan IMBT. Yang pertama akan kita bahas adalah mengenai rukun transaksi ijarah. Rukun transaksi ijarah sendiri ada 3. Yang pertama akid. Akid itu adalah orang yang akad, terdiri dari penyewa atau nasabah dan pemberi sewa atau bank syariah. Perjanjian sewa antara bank syariah sebagai pemberi sewa dengan nasabah sebagai penyewa memiliki implikasi kepada kedua belah pihak. Implikasi perjanjian sewa yaitu: pertama, bank syariah sebagai pemberi sewa menyediakan yang disewakan, menanggung biaya pemeliharaan aset, dan menjamin bila terdapat cacat pada aset yang disewakan. Yang kedua, kewajiban nasabah sebagai penyewa yaitu membayar sewa dan bertanggung jawab atas kebutuhan aset yang disewakan, menanggung biaya pemeliharaan yang sifatnya ringan atau non-material, bertanggung jawab dan mengganti kerusakan aset yang disewakan jika kelalaian penyewa atau nasabah. Rukun transaksi ijarah selanjutnya adalah objek ijarah. Objek ijarah ini meliputi pembayaran sewa dan manfaat dari penggunaan aset. Ketentuan objek ijarah adalah: objek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang atau jasa. Manfaat barang harus dapat dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah. Rukun transaksi ijarah selanjutnya adalah sigot akad atau ijab kabul. Adalah pernyataan niat dari dua pihak yang berkontrak baik secara verbal ataupun tulisan. Pernyataan tersebut berupa penawaran dari pemilik aset dan penerimaan yang dinyatakan oleh penyewa. Sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan, sewa-menyewa itu terjadi dan sah apabila ada akad, baik dalam bentuk perkataan maupun dalam bentuk pernyataan lainnya yang menunjukkan adanya persetujuan antara kedua belah pihak dalam melakukan sewa-menyewa. Akad tersebut berisi ijab dan qabul. Yang selanjutnya adalah rukun transaksi IMBT. Berdasarkan Fatwa DSN nomor 27 tahun 2002, disebutkan bahwa pihak yang melakukan transaksi IMBT harus melakukan akad ijarah terlebih dahulu.
Dengan demikian, pada akad IMBT juga berlaku semua rukun dan syarat transaksi ijarah. Adapun akad perjanjian IMBT harus disepakati ketika akad ijarah ditanda tangani. Selanjutnya, pelaksanaan akad pemindahan kepemilikan, baik dengan jual beli atau pemberian, hanya dapat dilakukan setelah masa ijarah selesai. Berdasarkan fatwa di SN nomor 27 tersebut, janji pemindahan yang disepakati di awal akad ijarah hukumnya tidak mengikat. Oleh karena itu, apabila janji tersebut ingin dilaksanakan, maka harus ada akad pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah masa ijarah selesai. Yang selanjutnya adalah syarat akad ijarah. 1. Syarat bagi kedua orang yang berakad yaitu telah balik dan berakal. 2. Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan suatu kerelaannya untuk melakukan akad ijarah tersebut. 3. Manfaat yang menjadi objek ijarah harus diketahui secara terang dan jelas. 4. Objek ijarah dapat diserahkan dan digunakan secara langsung. 5. Objek ijarah haruslah sesuatu yang dihalalkan oleh syarak. Pembatalan dan berakhirnya ijarah. Di antara beberapa hal yang dapat menyebabkan batalnya ijarah atau sewa menyewa ialah disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, rusaknya objek disewakan. Yang kedua, terjadinya aib pada barang sewaan. Yang ketiga, berakhirnya masa sewa menyewa. Yang keempat, adanya uzur. Berakhirnya dan pengembalian objek ijarah atau sewa menyewa adalah sewa menyewa sebagai akad akan berakhir sesuai dengan kata sepakat dalam perjanjian. Dengan berakhirnya sewa menyewa, ada kewajiban bagi si penyewa untuk menyerahkan barang yang disewanya. Baik, berikutnya ada perbedaan antara ijarah dan IMBT. Ijarah, kontrak antara bank syariah dengan nasabah di mana bank syariah sebagai pihak yang menyewakan barang dan nasabah sebagai penyewa, sedangkan di IMBT, perjanjian di antara lessor dan lessee atas barang yang disewakan. Akad ijarah tidak ada perpindahan status kepemilikan aset ijarah, sedangkan di IMBT, akad IMBT terdapat perpindahan kepemilikan aset yang disewa di akhir masa sewa. Berikutnya ada barang modal yang menjadi objek sewa harus dikembalikan oleh pihak penyewa kepada pemberi jasa sewa pada akhir masa kontrak, atau dapat dikatakan bahwa pihak penyewa tidak memiliki hak atau opsi untuk membeli objek sewa guna. Sedangkan di IMBT ada sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa, atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan penyewa. Berikutnya ada skema atau alur transaksi ijarah dan IMBT. Yang pertama, terjadi negosiasi dan akad ijarah antara bank syariah sebagai pemberi sewa barang atau jasa dan nasabah sebagai penyewa. Lalu bank syariah membeli barang atau jasa kepada pemasok yang akhirnya digunakan oleh nasabah sebagai penyewa. Dalam transaksi ijarah, setelah nasabah menggunakan objek, maka nasabah akan membayar sewa kepada bank. Akan tetapi, dalam transaksi IMBT, pihak pemasok akan mengalihkan hak milik barang ijarah pada akhir masa sewa kepada nasabah. Baik, untuk selanjutnya akan ada penjelasan mengenai teknis perhitungan dan penjurnalan dalam transaksi ijarah dan IMBT. Di bawah ini adalah contoh kasus yang terjadi di PT Namira. Dalam teknis perhitungan transaksi ijarah terdapat perhitungan penyusutan dan pendapatan ijarah. Jadi, misal kebijakan bank syariah dalam memperoleh keuntungan 20% dari modal penyewaan, berikut adalah perhitungannya. Lalu dalam perhitungan biaya administrasi ijarah, biaya administrasi ini dapat diterapkan dengan menggunakan persentase tertentu dari modal yang digunakan untuk persewaan. Misal, dalam kasus di atas bank syariah menggunakan kebijakan 1% dari modal persewaan, maka berikut adalah perhitungan biaya administrasinya.
Dalam penjumlahan transaksi ijarah terdapat transaksi pengadaan aset ijarah. Sebelum akad ijarah dilakukan, Bank Syariah terlebih dahulu melakukan pengadaan aset ijarah. Berdasarkan PSAK nomor 107 disebutkan bahwa objek ijarah diakui pada masa objek ijarah diperoleh sebesar biaya perolehan. Berikut adalah penjumlahannya. Lalu ada penjumlahan untuk transaksi pada saat akad disepakati. Pada saat akad disepakati ini terdapat beberapa transaksi yang harus diakui oleh Bank Syariah. Transaksi tersebut adalah konversi persediaan ijarah menjadi aset sebagai untuk pengakuan atas adanya pengalihan hak guna kepada penyewa dan penerimaan biaya administrasi. Misal pada tanggal 10 Juni PT Namira menandatangani akad ijarah atas sebuah mobil, maka jurnalnya adalah sebagai berikut. Di bawah ini ada teknis penjurnalan pengakuan penerimaan pendapatan ijarah. Berdasarkan PSAK nomor 7, pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset diserahkan kepada penyewa. Piutang pendapatan sewa diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan pada akhir periode pelaporan. Berikut contoh rencana dan realisasi pembayaran sewa oleh PT Namira. Pembayaran yang dilakukan oleh PT Namira diklasifikasikan dalam 3 bentuk. Yang pertama adalah pembayaran saat tanggal jatuh tempo. Berikut penjurnalannya. Klasifikasi pembayaran yang kedua adalah pembayaran setelah tanggal jatuh tempo. Berikut jurnalnya. Klasifikasi pembayaran yang kedua adalah pembayaran yang dilakukan sebagian setelah tanggal jatuh tempo dan sisanya setelah tanggal jatuh tempo. Berikut jurnalnya. Selanjutnya ada teknis penjurnaan transaksi ijarah dalam pengakuan penyusutan aset yang diperoleh untuk ijarah. Berdasarkan PSAK nomor 107, objek ijarah jika berupa aset yang dapat disusutkan sesuai dengan kebijakan penyusutan atau penyusutan untuk aset sejenis selama umur manfaatnya. Dalam hal ini penyusutan aset ijarah dapat diakui setiap bulan ketika pendapatan diakui. Pengakuan penyusutan mengakibatkan meningkatnya rekening beban penyusutan dan rekening akumulasi penyusutan. Dengan menggunakan teknik perhitungan penyusutan yang dibahas pada subbab perhitungan penyusutan dan pendapatan ijarah. Berikut adalah jurnal untuk pengakuan penyusutan aset yang diperoleh ijarah untuk 6 bulan pertama. Selanjutnya terdapat penjumlahan perlakuan akuntansi beban perbaikan dan pemeliharaan. Berdasarkan PSAK nomor 107, biaya perbaikan objek ijarah merupakan tanggung jawab pemilik. Perbaikan dapat dilakukan pemilik secara langsung atau dilakukan oleh penyewa atas persetujuan pemilik. Berikut contoh juga jurnalnya. Di bawah ini merupakan teknis dalam penyajian laporan laba rugi. Lalu di bawah ini terdapat penyajian laporan perhitungan bagi hasil. Berikutnya adalah pembayaran mengenai transaksi IMBT dengan mengacu pada kasus transaksi ijarah PT Namira yang telah dibahas pada bagian sebelumnya. Misal akad yang disepakati adalah IMBT dengan informasi penyewaan sebagai berikut. Dalam teknik perhitungan penyusutan aset IMBT pada PSAK nomor 7 disebutkan bahwa kebijakan penyusutan atau amortisasi yang dipilih harus mencerminkan pada pola konsumsi yang diharapkan. Dari manfaat ekonomi di masa depan dari objek ijarah, umur ekonomis dapat berbeda dengan umur teknis. Berikut contoh juga perhitungannya. Di bawahnya lagi terdapat teknis perhitungan pendapatan IMBT. Jadi, misal kebijakan keuntungan sewa 20% dari modal barang yang disewakan, maka dapat diketahui bila pendapatan IMBT per bulan yaitu 6 juta rupiah. Nah, di bawah ini ada penjumlahan pelepasan aset sebagai hadiah.
Jadi sebenarnya dalam penjumlahan transaksi IMBT ini sama dengan penjurnalan pada transaksi ijarah. Perbedaannya terdapat pada konsep perhitungan penyusutan yang tidak dikaitkan dengan umur ekonomis melainkan dikaitkan dengan masa sewa. Dengan demikian, pembahasan penjumlahan IMB langsung ditujukan pada transaksi pemindahan kepemilikan aset kepada penyewa. Dalam kasus transaksi PT Namira sekiranya pada akhir masa sewa setelah bulan ke-24 dilakukan pelepasan aset ijarah oleh Bank Syariah dengan menghadiahkan aset tersebut kepada PT Namira. Berikut adalah nilai buku aset di neraca pada bulan ke-24. Setelah mengetahui nilai buku aset di neraca, maka jurnalnya adalah sebagai berikut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.